servis, ya, servis, ya, membuka bola sampai net. Yang kedua adalah passing, ya. Passing itu terdiri dari dua, yaitu passing bawah ini dan passing atas. Nah, yang ketiga adalah smash. Smash itu adalah pukulan keras menukik ya, pukulan keras menukik atau menukik kepada lawan. Ya, sebelumnya lakukan teknik dasar permainan bola voli. Mari kita melakukan mulai dari oke, siap, mulai. Hitung 2 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 kali gerakan ya. Kiri. Bersamaan ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Oke, ke depan 1 kali gerakan saja. Ayo. Ya. Bawah. Belakang. Dikut. Bersamaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Nah. Ya, tangan di pinggang. Tangan di pinggang ya. Ini kanan. Ya. Siap. Kiri dulu. Siap. Mulai. Terus. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kombinasi. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kelompok. Gambarin ke belakang ya. Perempuan juga. Gambarin. Buat ini, yang lagi ke belakangnya. Kalau ke hadapan, dengarkan. Woi, dengarkan. Perhatian. Kalau paus lagi ke sini. Passing atas. Dorong ke atas. Sengaja begitu? Dorong ke atas. Ini tembak. Dorong ke atas. Jari. Dorong ke atas. Ya, dorong. Ayo dorong ke atas. Ya, bagus. Dorong. Iya. Ya, bagus. Tangkap dia kepala. Baik Pak Rizka, tadi sudah kita laksanakan proses mengajar ya di kelas 8 ya Pak Rizka, untuk dalam mata pelajaran PJOK. Di sini ada pasti
pasca observasi Pak Rizka, saya ingin menanyakan tentang bagaimana catatan refleksi Pak Rizka sebagai guru di dalam proses pembelajaran ini. Ya, kondisi yang pertama adalah kondisi siswa. Ada beberapa rekan siswa anak yang belum memahami seputaran penjelasan yang saya praktekkan, mulai dari ada video rumusnya dengan praktek yang saya lakukan di lapangan, namun tetap langsung memberikan solusi kepada anak-anak. Sebenarnya mereka tahu proses langkah pertama adalah di dia tempuh pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah adanya kegiatan yang bersamaan pada saat pembelajaran PJOK. Jadi beberapa siswa belum full masuk dalam kondisi sesuai yang diharapkan. Dan yang ketiga, kalau pembelajaran anak-anak yang hadir itu sangat antusias ingin mengetahui karena ada tema materi yang kolaborasinya antara modern dengan tradisional. Jadi antusiasnya anak-anak adalah mereka mengejar poin. Dan biasanya yang di tradisional adalah bagaimana bisa menghancurkan bentengnya suatu musuh. Namun ini saya kolaborasikan dengan bagaimana dia mengejar poin. Dalam artian bahwa mereka berlomba dalam satu tim itu harus menangkap beberapa teman-temannya lawannya, sehingga antusias anak-anak untuk mengetahui itu bisa lebih semangat lagi. Nah, beberapa di antara mereka yang belum paham, sehingga saya coaching beberapa bagian seputaran teknik hari ini. Beberapa persennya anak alhamdulillah sudah memahami tentang permainan tradisional model kolaborasi antara santu batu maupun dengan aplikasi tradisional. Jadi tentunya keaktifan peserta didik sangat aktif ya di dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena mengingat bahwa kompetensi psikomotor dan keterampilan anak perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan topik percakapan kita hari ini, Pak Rizka? Alhamdulillah, terima kasih untuk topik hari ini adalah mampu memberikan evaluasi terhadap saya, sehingga hal-hal yang masih belum yang saya pahami bisa saya ulangi, sehingga kedepannya saya bisa melengkapi yang kurang saya bisa tambahkan. Dan itulah keuntungannya dari ada pendampingan seperti saat sekarang ini yang saya sangat bersyukur, karena ada evaluasi tindak lanjut sehingga perubahan itu dari. Adakah kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran? Kalau kendala yang dihadapi adalah yang pertama mental siswa dulu, karena ada beberapa yang saya katakan dari awal bahwa yang belum memahami tentang teknik bermainnya. Jadi saya sampaikan sama anak-anak adalah ikuti petunjuk awal bahwa siapa yang kan di sini perbedaannya ada dua, penguasa dengan pemancing. Jadi pemancing itu dia hanya memancing lawan dan mana bisa keluar dari benteng. Penguasa adalah bagaimana bisa menguasai lawan sehingga menangkap beberapa lawan yang bisa menghilangkan beberapa lawan tersebut. Dan itu anak-anak belum paham di sini karena akan ada kolaborasi antara poin pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah jangan belum paham. Tentunya teknik dengan tips yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, ya utamanya adalah bagaimana mengaktifkan dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam pembelajaran ini. Selanjutnya Pak Rizka, rencana tindak lanjut ke depannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, rencana saya tindak lanjut ke depannya adalah bagaimana saya bisa menerapkan jauh lebih baik tentang pembelajaran berorganisasi, artinya bentuk materi tentang taktik seorang guru, tentang bagaimana menangani seorang siswa, coaching siswa terkait dengan adanya suatu masalah yang dialami siswa, itu harus pertahankan yang telah diberikan oleh kegiatan-kegiatan program bergerak, sehingga saya mampu memberikan yang terbaik buat siswa dan rekan-rekan siswa bisa mengikuti mengadopsi sedikit demi sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi tidak luput dari coaching dan membimbing ya, bentuk membimbing peserta didik kita agar kedepannya juga apa yang diharapkan tujuan pembelajaran tercapai. Ya, demikian Pak Rizka untuk pasca observasi kita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sampai ketemu untuk tahap selanjutnya. Baik Pak Rizka, tadi sudah kita laksanakan proses mengajar ya di kelas 8 ya Pak Rizka, untuk dalam mata pelajaran PJOK.
Di sini ada pasca observasi Pak Rizka. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana catatan refleksi Pak Rizka sebagai guru di dalam proses pembelajaran ini. Ya, kondisi yang pertama adalah kondisi siswa. Ada beberapa rekan siswa anak yang belum memahami seputaran penjelasan yang saya praktekkan, mulai dari ada video rumusnya dengan praktek yang saya lakukan di lapangan, namun tetap langsung memberikan solusi kepada anak-anak. Sekiranya mereka tahu proses langkah pertama adalah di dia tempuh seputaran pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah adanya kegiatan yang bersamaan pada saat pembelajaran PJOK. Jadi beberapa siswa belum full masuk dalam kondisi sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, kalau pembelajaran anak yang hadir itu sangat antusias ingin mengetahui karena ada tema materi yang kolaborasinya antara modern dengan tradisional. Jadi antusiasnya anak-anak dalam mereka mengejar poin. Dan biasanya yang di tradisional adalah bagaimana bisa menghancurkan bentengnya suatu musuh, namun ini saya kolaborasikan dengan bagaimana dia mengejar poin, dalam artian bahwa mereka berlomba dalam satu tim itu harus menangkap beberapa teman-temannya lawannya, sehingga antusias anak-anak untuk mengetahui itu bisa lebih semangat lagi. Nah, beberapa di antara mereka yang belum paham, sehingga saya coaching beberapa bagian seputaran teknik hari ini. Beberapa persennya anak alhamdulillah sudah memahami tentang permainan tradisional modern kolaborasi antara sang pembantu maupun dengan lokasi tradisional ini sudah tidak. Jadi tentunya keaktifan peserta didik sangat aktif ya di dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena mengingat bahwa kompetensi psikomotor dan keterampilan anak perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan topik percakapan kita hari ini, Pak Rizka? Alhamdulillah, terima kasih untuk topik hari ini adalah mampu memberikan evaluasi terhadap saya, sehingga hal-hal yang masih belum yang saya pahami bisa saya ulangi, sehingga kedepannya saya bisa melengkapi yang kurang, saya bisa tambahkan, dan itulah keuntungannya dari ada pendampingan seperti saat sekarang ini yang saya sangat bersyukur karena ada evaluasi tindak lanjut sehingga perubahan itu dari. Adakah kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran tadi? Kalau kendala yang dihadapi adalah yang pertama mental siswa dulu, karena ada beberapa yang saya katakan dari awal bahwa yang belum memahami tentang teknik bermainnya. Jadi saya sampaikan sama anak-anak adalah ikuti petunjuk awal bahwa siapa yang kan di sini perbedaannya ada dua, penguasa dengan pemancing. Jadi pemancing itu dia hanya memancing lawan bagaimana dia bisa keluar dari benteng. Penguasa adalah bagaimana bisa menguasai lawan sehingga menangkap beberapa lawan yang bisa menghilangkan beberapa lawan tersebut. Dan itu anak-anak belum paham di sini karena akan ada kolaborasi antara poin pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah itu anak belum paham. Tentunya teknik dengan tips yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, ya utamanya adalah bagaimana mengaktifkan dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam pembelajaran ini. Selanjutnya Pak Rizka, rencana tindak lanjut ke depannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, rencana saya tindak lanjut ke depannya adalah bagaimana saya bisa menerapkan jauh lebih baik tentang pembelajaran berorganisasi, artinya bentuk materi tentang keaktifan seorang guru, tentang bagaimana menangani seorang siswa, coaching siswa terkait dengan adanya suatu masalah yang dialami siswa itu harus pertahankan yang telah dilakukan oleh kegiatan-kegiatan program bergerak, sehingga saya mampu memberikan yang terbaik buat siswa dan rekan-rekan siswa bisa mengikuti mengadopsi sedikit demi sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi tidak luput dari coaching dan membimbing ya, tentu membimbing peserta didik kita agar kedepannya juga apa yang diharapkan tujuan pembelajaran tercapai. Ya demikian Pak Rizka untuk pasca observasi kita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu untuk tahap selanjutnya.